Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam uh, video selanjutnya ya anak-anak. Hari ini kita mau belajar tema baru, yaitu tema 2 yang berjudul selalu berhemat energi. Tema 1 sumber energi. Sebelum pembelajaran itu dimulai, alangkah baiknya Ibu mau berpesan kepada anak-anak. Yang pertama, anak-anak harus menyiapkan buku tematiknya. Yang kedua, menyiapkan daily booknya. Yang ketiga, Ibu menginginkan anak-anak untuk mendengarkan video ini sampai selesai. Gitu nggih anak-anak? Paham? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah itu mempermudah langkah kita dalam menuntut ilmu. Mari kita berdoa lebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa bersama dengan bacaan bismillah dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah berdoanya sudah selesai. Hari ini kita mau belajar tentang apa tadi? Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Anak-anak, udah pada tahu belum sumber energi itu apa? Betul, sumber energi itu adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Jadi sumber energi itu terbagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang dapat digunakan berulang-ulang dan dilestarikan. Contohnya, yang pertama, tumbuhan, kedua hewan, ketiga air, yang keempat udara, yang kelima sinar matahari. Lalu sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya itu terbatas, karena proses berbentuknya itu membutuhkan waktu jutaan waktu. Contohnya itu adalah minyak bumi, batu bara, dan emas. Tadi kan ada namanya sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya kan sinar matahari. Anak-anak masih ingat, matahari itu munculnya ketika malam hari atau pagi hari? Pinter, pagi hari. Yang perlu diketahui anak-anak, matahari adalah sumber energi panas dan cahayanya yang paling terbesar di bumi. Manfaat dari sinar matahari itu ada 4. Yang pertama itu adalah panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Yang kedua, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, cahaya matahari dapat memerangi bumi. Yang keempat, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Tadi ada berapa manfaat sinar matahari? Betul, ada 4. Yang pertama bisa mengeringkan pakaian. Yang kedua dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Yang ketiga dapat menerangi bumi. Yang keempat sebagai sumber energi listrik. Yang kedua adalah angin. Angin itu dimanfaatkan manusia itu sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. Gitu nggih. Lalu ini ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama itu adalah minyak bumi. Jadi minyak bumi itu terkandung di dalam perut bumi. Biasanya minyak bumi itu digunakan sebagai bahan bakar. Minyak bumi itu
dapat diproses itu dari proses penambangan anak-anak. Dikarenakan proses penambangan itu lama dan minyak bumi itu sangat terbatas, maka kita harus saling menghemat. Kita harus hemat akan minyak bumi. Minyak bumi itu dapat diolah menjadi yang pertama itu bensin, solar, dan minyak tanah. Di sini ada namanya peta konsep minyak bumi. Jadi, nanti minyak bumi itu berasal dari mana, cara memperolehnya bagaimana, hasil olahannya minyak bumi itu bagaimana, anak-anak isi ya. Itu tugas yang pertama. Di Indonesia itu banyak sekali sumber daya alam di Indonesia. Salah satunya di Pulau Sumatera. Anak-anak masih ingat Pulau Sumatera itu bentuknya bagaimana? Betul. Pulau Sumatera itu banyak akan pegunungan. Manusia memanfaatkan pegunungan itu untuk menanam tanaman seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Oh iya, Pulau Sumatera itu juga kaya akan hasil tambangnya loh. Seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Biasanya kelapa sawit itu dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa itu paling istimewa karena Pulau Jawa itu memiliki pertama pegunungan, dataran tinggi ada, dataran rendah ada, pantai juga ada. Manusia menggunakan dataran tinggi dan pegunungan itu untuk area perkebunan, seperti contohnya teh, kopi, dan tanaman kina. Sedangkan di daerah pesisir pantai Pulau Jawa itu dimanfaatkan untuk budidaya ikan, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Siapa yang masih ingat Pulau Kalimantan itu bentuknya kayak gimana? Jadi di Pulau Kalimantan itu paling dominan itu adalah dataran rendah dan hutan yang lebat. Dari hutan yang lebat itu dimanfaatkan manusia untuk menanam kelapa sawit, tanaman karet, dan tanaman rotan. Kelapa sawit itu digunakan untuk pembuatan minyak goreng. Sedangkan getah karet itu diolah menjadi ban, kayak ban sepeda ontel, ban sepeda motor, seperti itu. Sedangkan tanaman rotan itu diolah menjadi kerajinan tangan. Di Kalimantan juga akan kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Yang keempat adalah Pulau Sulawesi, anak-anak. Di Pulau Sulawesi ini menghasilkan sumber daya yang berupa tanaman pala dan jagung. Dari jagung tersebut dimanfaatkan manusia sebagai bahan pokok atau bahan makanan. Sedangkan pala digunakan bumbu dalam masakan. Lalu yang kelima adalah Papua. Sebagian besar di Papua, daerah Papua itu masih berupa hutan dan akan banyaknya hasil tambang. Jadi di Papua itu banyak sekali pepohonan, hutan-hutan. Terus makanan pokoknya adalah sagu. Lalu hasil tambangnya Papua itu sangat beragam, seperti contoh tembaga, emas, dan logam. Kita sebagai warga Indonesia yang baik, Allah itu sudah mengkaruniai kita sebagai manusia yang terbaik. Dari manusia terbaik, Allah itu memberikan hak dan kewajiban.
Salah satunya adalah hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, jadi anak-anak hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Anak-anak udah tahu belum hak dan kewajiban itu apa? Ibu mau jelaskan, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Jadi, anak-anak itu ketika sudah ada di kandungan, Allah itu sudah memberikan hak anak-anak, kewajiban anak-anak, seperti itu. Contoh di sini itu adalah hak untuk memperoleh manusia dalam pemanfaatan air, yaitu yang pertama hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan wajib dilakukan. Jadi anak-anak itu ketika adanya kewajiban harus dilakukan dan wajib hukumnya. Contohnya kewajiban adalah yang pertama menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran apabila tidak digunakan. Yang ketiga tidak mencemari air dengan limbah. Pinter. Lalu kita juga mau belajar ini anak-anak. Kita mau belajar tentang tinggi dan rendahnya nada. Di pembelajaran kemarin udah disinggung nih apa namanya nada, apa itu frekuensi, seperti itu. Jadi ibu cuma mengulang. Siapa yang masih ingat nada itu apa? Nada adalah bunyi yang beraturan. Di dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut dengan tangga nada. Anak-anak masih ingat yang itu loh, tangga nada yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu namanya tangga nada. Pinter. Lanjut ya. Di sini juga ada namanya tempo lagu anak-anak. Masih ingat tempo lagu itu apa? Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas bagian lagu. Biasanya tempo lagu itu ditulis dengan istilah allegro, moderato, dan andagio atau tempo cepat, tempo sedang, atau tempo lambat. Lalu kita juga mau belajar nih tentang pembulatan bilangan dan penaksiran hasil operasi hitung. Siapa yang masih ingat pembulatan bilangan itu kayak gimana? Jadi tujuan dari penaksiran hasil operasi hitung adalah tujuannya yang pertama untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi ketika anak-anak ada soal tentang pembulatan bilangan, jadi anak-anak jangan bingung. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menghitung. Rumusnya adalah, ingat ya anak-anak, rumusnya adalah ketika angka itu lebih besar atau sama dengan 5, maka bilangannya itu dibulatkan ke atas. Apabila bilangannya itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Pinter. Ini ada contoh anak-anak. Coba diperhatikan, ayo. Contoh yang pertama, soalnya seperti ini. Bulatkan bilangan 5236 ke ratusan terdekat. Yang perlu diperhatikan anak-anak itu harus yang pertama, anak-anak itu harus fokus akan soal bilangan tersebut. Ketika bilangannya menginginkan ratusan, maka anak-anak harus fokus ke bilangan ratusan. Ketika soalnya menginginkan puluhan, maka anak-anak fokus ke bilangan puluhan. Pinter. Cara menyelesaikan adalah yang pertama, untuk membulatkan ke ratusan terdekat, perhatikan angka pada tempat puluhan yaitu 3.
Yang kedua, oleh karena 3 kurang dari 5, maka bilangannya dibulatkan ke bawah. Jadi 5236. Maka hasil pembulatan terdekat dari angka 5336 adalah 5200. Begitu ya anak-anak. Insya Allah mudah. Nanti kalau belum bisa ditanyakan lagi. Contoh kedua juga sama. Ini dibulatkan ke ribuan terdekat. Ini ada latihan anak-anak. Ini ada latihan buat anak-anak. Tolong dikerjakan di buku daily booknya. Di soal ini ada sekitar 3. Ini kerjakan kerjakan buku tematik halaman 79 dan kerjakan peta konsep minyak bumi yang tadi ya anak-anak. Oke, alhamdulillah anak-anak paham. Sebelum pembelajaran ini ditutup, Ibu mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Betul, hari ini kita sudah belajar tentang apa arti betul, tentang sumber daya energi. Sumber energi dibagi menjadi 2, hak dan kewajiban, terus manfaat matahari, manfaat angin. Terus kita juga tahu peta konsep minyak bumi itu seperti apa. Terus kita juga tahu sumber daya alam di Indonesia itu seperti apa, macam-macamnya itu seperti apa. Alhamdulillah anak-anak sudah pada paham. Sebelum pembelajaran ditutup, Ibu mau berpesan. Pesan Ibu adalah Ibu mengingatkan selalu bahwasannya anak-anak jangan lupa untuk belajar lebih giat lagi. Terus selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu sering cuci tangan dengan sabun dan saling menjaga jarak satu dengan yang lainnya ya anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Ibu tutup ya anak-anak. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.